Pernah nggak sih kalian lagi main Age of Empires 2, udah enak-enak di Feudal Age, pasukannya tiba-tiba kayak nggak ada gunanya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas solusinya. Crossbowman. Unit yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dipakai dengan benar, wah bisa mematikan banget. Pertanyaannya, gimana caranya archer yang di Feudal Age itu rasanya ringkih banget, bisa berubah jadi mesin pembunuh massal pas masuk Castle Age? Apa sih rahasianya? Oke, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin ya, kalian baru aja naik ke Castle Age, bangga banget nih sama pasukan archer yang udah susah payah dikumpulin. Terus, tiba-tiba naik musuh datang nyerbu, dan panah kalian tuh kayak mental doang, nggak ada rasanya. Tiba-tiba pasukan andalan kalian jadi usang. Nah, di saat genting inilah, pahlawan kita, si Crossbowman, muncul. Simpelnya, crossbowman ini adalah upgrade langsung dari archer. Begitu kalian masuk Castle Age, langsung ada di archery range. Dan ini bukan sekedar pilihan ya, ini tuh evolusi yang wajib hukumnya biar pasukan panah kalian tetap relevan dan yang paling penting, tetap berbahaya di medan perang. Dan upgrade ini bukan cuma ganti nama doang loh. Ini adalah momen krusial yang di dunia game kita kenal sebagai power spike, tahu kan? Momen di mana kekuatan unit kalian itu melonjak drastis. Pasukan kalian yang tadinya cuma ancaman, tiba-tiba jadi mesin perang utama. Jadi inti dari strategi kemenangan kalian. Oke, sekarang kita lihat angkanya biar lebih jelas. Kalian dapat plus 1 attack dan, ini yang paling penting, plus 1 range. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma nambah 1 petak. Tapi, jangkauan ekstra itu artinya crossbowman kalian bisa nembak duluan sebelum musuh bisa bales. Dalam perang besar, ya inilah bedanya antara menang sama kalah. Oh, dan ada lagi. Jangan lupa ini nih. Waktu trainingnya jadi 8 detik lebih cepat per unit. Ini gede banget dampaknya. Artinya, kalian bisa ngumpulin pasukan mematikan jauh lebih cepat, bisa nyerang lebih awal, bisa nguasain rep, dan bisa ngatur jalannya permainan sebelum lawan kalian sadar apa yang terjadi. Nah, semua upgrade ini, attack, range, waktu training, kalau digabungin, itulah yang menciptakan power spike yang dahsyat tadi. Ini momen di mana unit kalian tiba-tiba jadi jauh lebih kuat dari apapun yang ada di medan perang saat itu. Serius deh, upgrade ke crossbowman itu salah satu power spike paling krusial di Castle Age. Kalau kalian bisa manfaatin ini, wah, itu kunci kemenangannya. Oke, kita udah tahu unit ini keren. Tapi, gimana cara pakainya biar efektif? Jawabannya cuma satu kata, jumlah. Satu crossbowman itu gampang mati. Tapi kalau ada 40, wah itu udah kayak benteng berjalan yang siap meratakan apa aja. Ada satu sumber yang ngejelasin ini dengan pas banget, bunyinya gini. Pemanah jadi lebih kuat kalau jumlahnya banyak karena mereka bisa ngebunuh unit melee musuh sebelum musuh itu sempat deketin. Nah, itu dia rahasianya. Bukan soal kekuatan satu anak panah, tapi soal hujan anak panah yang nggak bisa dihindari. Jadi, tujuan utamanya itu mencapai apa yang sering disebut pro player sebagai critical mass atau masa kritis. Maksudnya, ini adalah titik di mana jumlah crossbowman kalian udah cukup banyak buat ngabisin satu unit musuh. Bahkan yang tebel sekalipun, cuma dalam satu kali tembak barengan. Satu kali. Kalau udah nyampe titik ini, kalian hampir nggak bisa dihentikan. Terus gimana caranya biar bisa kayak gitu? Ada 3 langkah simpel. 1, dan ini yang paling penting, produksi crossbowman terus-terusan. Jangan pernah berhenti. Pokoknya jangan. 2, kalian butuh tameng daging di depan. Pikeman itu pilihan paling oke buat ngelawan kavalari. Terakhir, kalau pasukannya udah jadi, langsung pakai keunggulan range kalian buat nekan musuh habis-habisan dan kuasai map. Tapi tentu aja, crossbowman itu bukan dewa. Nggak ada unit yang nggak bisa dikalahin. Sama kayak pahlawan di cerita-cerita, dia juga punya kelemahan. Dan ngerti apa kelemahannya, itu sama pentingnya kayak tahu cara pakainya. Jadi, apa dong yang bisa ngalahin pasukan crossbowman yang segitu banyaknya? Nah, ada 3 ancaman utama yang harus selalu kalian waspadai. Dan kalian harus siap sama solusinya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, Knight. Armornya tebel, jadi panah biasa kurang berasa. Solusinya? Gampang. Pikeman. Emang tugasnya mereka buat nusuk kuda. Kedua, Mengonel. Nah, ini bahaya. Serangan areanya bisa ngabisin segerombolan crossbowman dalam sekejap. Solusinya? Lakuin mikro, pencar-pencarin unit kalian biar nggak kena semua, terus serang mengonelnya pakai light cavalry yang cepat. Terakhir, Elite Skirmisher. Ini unit anti pemanah. Jangan pernah adu panah sama mereka. Langsung aja kirim unit melee kalian buat gebuk mereka. Oke, sejauh ini kita baru ngomongin crossbowman yang standar.
Tapi, keindahan Age of Empires tuh kan ada di variasinya ya. Beda peradaban yang kalian pilih, bisa beda banget nasib crossbowmen ini loh. Semua gara-gara bonus unik masing-masing. Contohnya nih, lihat aja bedanya. Kalau kalian pakai Britons, crossbowmen kalian dapat bonus range yang gila banget. Mereka bisa nembak dari jauh, jadi susah banget buat dideketin. Beda lagi kalau pakai Vietnamese, mereka dapat tambahan HP 20%. Pasukan kalian jadi alot banget, susah matinya kalau perangnya lama. Nah, variasi-variasi kecil kayak gini nih yang ngebuka strategi yang beda total. Tapi, dari semua variasi itu, ada satu peradaban yang benar-benar ngejungkir balikin aturan main buat crossbowmen. Siapa lagi kalau bukan Persia? Mereka ini pengecualian yang unik banget dan kuat banget. Kenapa bisa gitu? Gara-gara teknologi unik mereka. Namanya Kamandaran. Teknologi ini secara ajaib ngeganti biaya emas buat bikin crossbowman jadi kayu. Ini ngubah segalanya. Unit yang tadinya mahal sekarang jadi trash unit. Unit murah yang bisa di-spam terus-terusan tanpa mikirin emas. Coba bayangin di late game, pas emas udah langka. Kalian bisa ngebanjirin musuh pakai crossbowman modal kayu. Gila kan? Sebagai penutup, yuk kita intip sedikit sejarah aslinya dari manual game lawas. Di situ tertulis, seorang petani yang latihan beberapa jam aja bisa dengan mudah ngebunuh satria elit. Bayangin, bahkan saking berbahayanya, gereja di Eropa waktu itu sempat mau ngelarang senjata ini. Ini nunjukin betapa revolusionernya crossbow, nggak cuma di game, tapi juga di dunia nyata. Di dunia nyata, crossbow itu semacam the great equalizer, penyeimbang kekuatan. Nah, sekarang giliran kalian. Di game kalian berikutnya, setelah tahu semua ini, kekuatannya, kelemahannya, dan semua variasinya, gimana cara kalian bakal manfaatin unit ini buat menang?